lagi bersama saya, Dwi Ernanda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai forecasting. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu forecasting. Di sini, forecasting atau perkiraan adalah suatu kegiatan untuk meramalkan atau memperkirakan suatu hal dalam produksi, penawaran, permintaan, atau teknologi dalam industri atau usaha. Nah, dalam perkiraan ini biasanya digunakan untuk perusahaan atau manajemen operasional dalam merencanakan suatu usaha dalam periode tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode dalam penggunaan forecasting. Penggunaan metode dalam forecasting itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metode kuantitatif, dan yang kedua, metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif, yaitu metode yang digunakan secara matematis dari kegiatan masa lalu atau data-data terdahulu, seperti itu. Kemudian data-data kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua bagian metode. Metode yang pertama yaitu metode time series atau deret waktu. Kemudian yang kedua itu metode kasual atau sebab akibat. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara metode time series ya, atau deret waktu. Metode deret waktu itu sudah jelas berhubungan dengan waktu. Nah, sebelumnya kita harus mengeterkaitkan antara variabel dependent atau variabel yang sedang kita cari, yang akan kita cari, dengan variabel independent atau variabel yang mempengaruhinya, sehingga menghasilkan suatu periode-periode tertentu atau waktu tertentu. Waktu di sini bisa berbicara tentang hari yang lalu, kemudian minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, bisa dihitung. Kemudian selanjutnya yang kedua, secara kasual atau sebab akibat. Di sini kita menarik keterkaitan antara variabel lain dengan variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya, metode yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode survei pasar. Yang kedua, metode juri dari opini eksekutif, dan yang ketiga gabungan dari penjualan, dan yang keempat itu metode Delphi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai survei pasar terlebih dahulu. Jadi metode survei pasar di sini yaitu menarik kesimpulan dari pendapat konsumen. Jadi kita dapat melakukannya dengan menyebar kuesioner, wawancara secara langsung atau melalui telepon. Dan kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mengenai juri dari opini eksekutif, yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dari kelompok terkecil seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer logistik, dan lain-lainnya, menjadi satu kesatuan kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah gabungan dari penjualan. Jadi di setiap daerah itu dilakukan suatu kesimpulan dari setiap daerah penjualan, kemudian digabungkan menjadi beberapa provinsi, kemudian hingga nasional. Dan yang terakhir yaitu metode Delphi. Metode Delphi di sini mirip dengan metode kuesioner, tetapi sebelumnya disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahlinya. Nah, di sini biasanya akan lebih akurat, tetapi
kelemahannya akan mempunyai waktu yang sangat lama. Jadi begitu yang telah saya jelaskan mengenai apa itu forecasting dan bagaimana metode-metode dalam forecasting itu sendiri. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.